hanya bisa satu kamar dengan seorang SS di klub prediksi. Tidak bisa dengan yang lain. Prediksi bisa dengan siapa aja. Atau SS yang hanya bisa sekamar dengan Anda. Tepatnya, tidak ada yang mau sekamar dengan SS. Makanya namanya Pipi Memar. Pipi Memar, pilih-pilih teman sekamar. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ya, negara tetangga. Nggak kelar-kelar kocaknya. Ada aja kasusnya nih. Tiba-tiba, masa iya udah meninggal jadi tersangka? Saya nggak ngerti lagi nih, mah ada biarin. Pusing. Kocak terus. Main satu lagi Tom tuh. Yang Audi. Aduh, denger-denger itu jadi ketahuan ya. Gara-gara ditanya siapa dalamnya katanya. Aduh. Ntar dulu. Nah, ini dah. Balik dulu. Dibalik dulu kan baru datang. Kalau di sekolah kan kursinya dibalik. Nah, ini keyboardnya dibalik. Kita akan baca-baca email dari warga-warga plus 26 yang sangat kocak. Yang hanya memiliki informasi setengah tapi kesimpulannya suka full gitu. Yang hanya tahu-tahu dari komen-komen aja. Udah itu didatengin, kicep, nangis, maaf saya cuma bercanda. Itu warga-warga saya tuh, warga-warga plus 26 tersayang. Oke, akun plus 26, password. Password. Bukan, jangan. Passwordnya bersatu dengan kedoya dan sapi gelonggongan. Lupa passwordnya plus Cikeas. Dengar-dengar sih lagi mau bikin trio. Mau gantiin trio Libels. Oke, ini sekarang kita baca email ya. Sudah keluar ini emailnya. Tarik. Kasihan editor saya nih. Kemarin udah komplain dia dengan gaya-gaya begini katanya. Sekarang yang simple aja ya. Nah, ya. Oke. Emailnya bisa kalian lihat di sini. Ini ada dari Feedstop. Pitstop kali maksudnya ya? Enggak, Feedstop. Oh iya, Feedstop. Kabel HDMI-nya baru. Lu pada tuh pengerti. Suka merhatiin yang kurang penting. Ngapain sih diperhatiin kabel HDMI segala? Ini kabel HDMI baru. Karena kenapa? Itu ada komputernya juga baru, komputer editornya. Harganya 40 juta. Buat ngedit 4K. Apa nggak ngeri tuh komputer plus 26 tuh. Ngebut banget, saking ngebutnya nggak bisa dikejar sama lembaga anti rasuah. Tetep ya. Ayo, oke. Balik itu. Ini tadi masih di sini ya komennya. Saya pulangin. Nah. Ada email baru nih. Waktunya untuk apa? Ditarik. Nah. Dari Firdaus Intisel, bener ya? Gue kira Firdaus Intel. Firdaus Intisel, Bang, TV yang lama dikemanain? Buat aku aja boleh. Yeay, TV yang lama. Emang tahu ini? Pada tahu ini TV baru ya? Emang kelihatan ya? Oh, lebih gede. Ya TV yang lama udah ada yang nampungnya. Sama kayak kemarin kan, lagi ada konferensi tingkat tinggi rame-rame negara kan, pada pakai mobil baru. Mobil bekasnya dikemanain coba? Siapa yang beli coba? Udah ada yang nampung. Makanya di ACC buat mobil baru. Pernah nggak ada kebagian mobil-mobil konferensi kemarin? Nggak ada. Udah ada yang nampung. Balikin lagi ya. Dah. Ini dari, inilah. Saya angkat dulu nih ya. Ini dari Murdliatin, tinggal ganti set komputernya Pak Kadif. Jangan terlalu kelihatan ya. Jangan terlalu kelihatan kalau channel ini terlalu berprogres.
Apa-apa ganti, semua ganti. Nggak enak sama channel agak lain. Itu kan saya punya channel berempat juga, ya kan. Teman-teman kan mentoknya diganti set doang. Saya kan ganti-ganti semua, jangan terlalu kelihatan. Nggak enak. Kemarin aja ada protes, Pak. Protes apa? Mereka tuh, Pak. Protes apaan? Gini ya ternyata ya channel ini ya. Tuh kan nggak enak. Kesannya channel Plus 26 tuh foya-foya banget gitu. Kan terjadi pada cemburu ya kan. Ya kan ya. Ya, cemburu nanti teman-teman Plus agak lain. Ngerokok dulu. Ngerokok, ngepet dulu. Enak tuh ya, baru ya. Iya, baru ya. Udah, brandnya baik, nggak usah disebutin katanya, cukup ditaruh aja katanya. Nih, ya, saya taruh sini ya, biar awet. Enak, nggak ada product knowledge. Ship. Wah. Top, suka saya brand-brand kayak begini. Nggak usah product knowledge, Mas Robis. Yang penting ditaruh aja. Oh, jangan senang hati. Kita taruh di sini, ya kan? Oke. Balikin dulu. Balikin dulu. Ini tadi kecil ya? Kecil ya, pulang ini. Nah, udah ini terakhir ya? Oke. Kemarin kan sih ada pengaduan tuh dari mantan-mantan penyiar radio itu. Si siapa itu? Teh Tike yang ahli bikin sop. Belum kirim-kirim ke rumah tuh, katanya mau kirim ke rumah sop. Saya kan itu lawan bicaranya udah dikasih surat panggilannya ya, Habil ya? Sudah, Pak. Udah ya, mudah-mudahan orangnya udah datang. Udah ada belum orang yang udah datang belum? Orangnya siap. Ya kalau udah datang suruh masuk orangnya. Selamat siang, sore, malam, Pak. Ini tayang jam berapa, Pak? Ini tayang hari Minggu pagi. Oh. Hari Minggu gantiin kartun. Ada waktu nggak? Yuk, berapa lama nih? Ada waktu sih, ada waktu. Iya, saya kan dipanggil. Iya. Tapi waktu saya terbatas. Waktunya terbatas, kenapa? Tolong. Duh, Bapak ini bagaimana? Pak Boris, saya ini kan orang ketiga tersibuk di Indonesia, Pak. Waduh. Sorry, Pak Robis. Siapa? Robis. Pak Robis. Iya, Pak Robis. Saya ini orang ketiga tersibuk di Indonesia, jadi waktu saya terbatas. Sorry, kalau boleh tahu nomor 1? Pak Luhut, Nomor 2? Pak Jokowi, Nomor 3? saya. Sebelum menyampai ke Anda, kok bisa-bisanya Pak Luhut lebih sibuk dari Pak Jokowi? Saya mau nanya, kok bisa-bisa? Ini beritanya lebih banyak beliau deh. Oh iya. Pak Jokowi jabatan cuma 1. Iya, betul. Presiden. Betul. Pak Luhut? Banyak. Lebih sibuk mana berarti? Berarti sibuk bener ngurusin ini, itu, Iya, ini, itu. artinya beliau serba bisa. Nah, memang. Anda ini yang ketiga, kok bisa-bisa tersibuk? Pak RS kan siaran sudah tidak. Hei, sibuk dari mana? Saya merasa diri saya sibuk aja gitu. Jadi saya mengisi waktu-waktu pagi-pagi tidak ada siaran itu dengan segala kegiatan yang sampai hari ini alhamdulillah belum ada uangnya. Tapi Ya, sibuk aja saya mah. Apa Wah, itu? ngapa ada pagi ada olahraga dulu, bantu mama memasak, ikut ke dapur, belanja baca buku, dengerin musik, apa aja. Valid. Hal-hal yang dulu tidak pernah dilakukan ketika pagi hari. Karena dulu pagi hari siaran. Jam 4:30 udah berangkat. Sekarang ada waktu pagi sampai sekitar jam 10 bisa melakukan hal yang dulu nggak pernah dilakukan pada saat dulu siaran radio gitu loh. Valid yang dibilang. Siapa yang ngelaporin saya sih, Tike? Tike, valid suka ria. Ria itu apa? Suka menyombongkan Apa? banyak. Karena ada kualitas. Karena ada kualitas. Kalau punya kualitas mah layak. Layak. Yang blow on itu, yang nggak boleh, lu sombong, lu nggak punya prestasi. Itu nggak boleh. Ya silakan aja, coba bikin malu. Tapi banyak. Ya terserah. Banyak yang suka lagi. Blow on berarti yang suka. Orang yang nggak ada prestasi diidolain. Tapi iya nggak? Iya. Ada kan banyak kan? Banyak. Banyak kan? Banyak. Justru malah orang-orang yang biasanya punya prestasi malah nggak terlalu. Contoh kayak kemarin tuh si anak Itulah. kecil dari NTT si Nono. No. Juara matematika. Betul. Susah banget kayaknya diundang ke TV. Makanya coba kalau yang Yang ada begitulah. masalah percintaan. Nah, tuh cepat diundang sana sini Iya, gitu loh. cepat diundang sana sini ya. Gitu. Jadi gini, kalau soal ria menurut saya ya. Dulu itu ya, dulu kita mengenal oleh orang tua kita kalau punya ilmu seperti ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Tidak relevan saat ini. Tidak relevan. Kalau menurut saya sekarang itu bukan ilmu padi, Apa? ilmu Dani. Ilmu Dani itu apa? Ahmad Dhani gitu kan. Oh, Ahmad Dhani. Semakin berilmu semakin punya prestasi. Semakin sombong. Lagu saya lagu paling hebat. Band saya band legend. Itu. Dan bener. Kalau makin berilmu makin menunduk, nggak bisa menginspirasi orang lain. Nggak bisa memotivasi orang lain. Pada akhirnya tidak dihargai
diinjak-injak, disepelekan. Ada yang seperti ada itu. yang begitu kan. Kalau misalnya kita sudah menunjukkan apa kemampuan kita, masih ada orang yang julid, berarti yang masalah orang itu. orang itu Bukan kan kita. banyak di kita negara kita disia-siakan di luar negeri di-hire sama perusahaan besar gitu ya. Betul. Emang negara plus 26 ini ada otaknya emang nih negara plus 26 nih. Ada sih, cuma nggak pernah dipakai. Guru coba. Waduh. Guru kan nggak mungkin ada menteri, nggak mungkin ada orang pintar kalau nggak ada yang ngajarin, ya itu guru. Guru digugu dan ditiru. Harusnya guru itu adalah mendapat tempat khusus spesial istimewa di negeri plus 26 ini. Punten. Sekarang guru ya gimana? Kasihan. Iya, bahkan ya ada yang gajinya kurang layak. Betul sekali Gitu. Banyak salah kelola lah. Salah kelola bener-bener. Banyak salah paham di negara ini tuh karena pahamnya salah. Nah, banyak salah paham karena pahamnya salah. Yang salah tuh apanya nih kalau boleh tahu? Banyak ya? Banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri, banyak yang belum selesai dengan titipan-titipan orang lain. Gitu kan, ya. Emang negara plus 26 kan dari semboyan jangan lupa untuk membalas hutang budi. Iya kan? Di kita kan ada kan hutang budi. Jadi kalau udah berhutang budi pasti harus. Kenapa ya tidak pernah membalas hutang Ronald? Saya kasih informasi ya. Yang melaporkan saya pernah berhutang sama saya Iya. ratusan juta. Iya. Saya menyelamatkan hidup dia. Betul. Kalau tidak dia berurusan dengan hukum. Betul. Kalau saya tidak selamatkan, Iya. kasihan. Itu dia juga bercerita sepanjang umur kenal dengan RS ini, Bapak Ronald ini, Iya. dia tuh nggak pernah sama teman siapapun minjemin uang. Iya. Nggak pernah mau. Itu dia. Tapi pada malam itu ditelepon diceritakan langsung dikasih. Dengan tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada kontrak, tidak ada materai. Ya. Dan dia melaporkan saya. Kurang ajar. Ibu itu kurang ajar. Tidak tahu balas Ronald. Balas Ronald. Ya ini sih, suka itu memang suka selalu dia bilang, "Ya Pak, saya teh bingung, Pak." Saya minum ya? Iya, silakan. Selalu saya tuh tentang perutang-utangan saya tuh diceritain terus katanya. Kan padahal udah saya bayar lunas, tapi kemana-mana selalu diceritain terus. Enggak apa. Jadi gini ya, saya kasih tahu. Kalau misalnya ada orang yang suka banyak cerita, nggak bisa megang rahasia, disebutnya apa? Ember. Ember, comel. Ya, ember. Iya. Jangan cerita sama dia mah ember. Ibu TP bukan ember lagi, Tapi laut. Dia ini selalu dia ini bisa connecting the dots. Berita yang berserakan, informasi yang berserakan valid atau tidak valid, dia bisa rangkai, dia bisa jadi menjadi sebuah kebenaran yang dia yakini sendiri, dia tambahin bumbunya, lalu dia sebarluaskan. oh, berarti Ibu TP ini sering menyadur gitu ya? Oh, luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Jadi memang telinganya dan intuisinya luar biasa. Cocok loginya mengait-ngaitkan. Betul, tapi entah kenapa beberapa kali terbukti. Kayaknya ini sama ini. Si bapak ini sama si ibu ini selingkuh nih. Ternyata sidang yang sekarang mengerucut. Si ajudan sama si ibu. Oh iya. Katanya ada main. Ada main. Tike sudah meramalkan ini. Dari? Sejak awal kasus. Sebetulnya Ibu TP ini punya kemampuan sebagai ahli digital forensik. Digital forensik. Ditambah dengan intuisi yang tajam gitu kan, iya. bener loh. Itu bisa, cuman itu dia, bumbunya kadang kebanyakan. Nitip uang pasti berkurang, nitip kata pasti bertambah. Nah, nitip ke dia nambahnya banyak. Banyak banget. Jadi terlalu gurih ya jadinya. Jadinya mahte. Giung. Ya, jadi apa kalau giung ngerti lah pada giung ya. Giung itu apa ya, berlebihan giung gitu ya. Kalau manis terlalu manis. Betul. Gitu. Ya. Kalau asin terlalu asin. Betul. Gitu. Oh iya, Ibu TP nih ya. Nggak tahu diri emang. Dan juga saya mau banyak mengkonfirmasi ini mengenai. Pak, saya ngomongnya banyak, Pak. Bapak ngetik cuma sedikit. Enggak, ini saya lagi menyesuaikan dengan laporan Ibu TP kemarin. Oh, kirain diketik omongan saya. Enggak, Diketik juga tadi, diketik juga. Cuma kan yang tadi kan bumbu-bumbu itu kan nggak harus lah itu Oke, kan. baik. Masa saya bilang Ibu TP adalah bigos kan jangan. jangan gitu, jangan. Dia tuh mimpinya sebetulnya menggantikan Feni Rose. Kan kita kalau dunia gosip kan identik sama Feni Rose. Feni Rose dulu itu yang itu setajam sebetulnya silat cocok gitu. di situ. Cocok di situ. Tapi apa iya dikasih dia di situ?
Ya pengennya di situ, cuman mungkin gosipnya dia itu hanya untuk kalangan tertutup saja. Ya, untuk circle-circle beliau saja. Circle kita-kita saja yang jujurnya, apapun omongan dia, gue nggak percaya. Nah, masa? Iya. Nah, tapi siaran belasan tahun, tandeman loh. Ya, 14 tahun siaran bareng, nggak ada satupun omongan yang gue inget. Nggak ada satupun omongan yang dia ingat. Seperti yang tadi Bapak bilang, plus 26 ini kan kalau baca seperempat ngomong setengah tapi ambil tindakan full gitu Kesimpulannya kan. Kesimpulannya full Iya. gitu. Jadi Ibu TP ini memang apa-apa itu hanya cukup dari headline saja. Gitu. Memang warga plus 26 banget tuh, hobinya kan seperti itu. Betul. Jadi Makanya nggak pernah baca full. Makanya Ibu TP itu sangat cocok untuk ada di Indonesia. Ya. Karena pemerintahnya PR-nya kurang bagus. Betul. Medianya seneng clickbait. Yes. Warganya seneng baca judul doang. Happy dia. Iya, jadi semua kacau. Habitatnya memang di situ. Habitatnya Iya. gitu. Lomba-lomba berasumsi gitu. Betul. Dan juga Bapak RS ini Kok di Indonesia sih, Pak? Hah? Kok di Indonesia tadi? Bukan Indonesia. Bukan. Bukan. Di plus 26. Di plus 26. Kalau Indonesia mah nggak mungkin lah. Indonesia pasti top, bagus. Negara utopia itu. Iya, kenapa disebut negara utopia? Negara idaman. Negara idaman. Karena kalau dilihat dari jauh kan, hijau semua. Wah, Zamrud Katulistiwa. Iya, kan dulu kan sempat ada bercandaan jokes-jokesnya kan dilihat padang gurun, Timur Tengah, coklat semua nggak ada tanamannya, ya nggak apa-apa tapi dia kaya akan minyak bumi. Betul. Ya kan. Amerika hanya padang luas gitu aja nggak ada apa-apa, teknologinya canggih. Terus dia komplain, ini ada Indonesia, hijau semua, gitu kan. Nggak usah ada pertanyaan lanjutannya ya. Komplain dong. Iya. Itu kan katanya keseimbangan ini kok hijau semua gini, subur, tanahnya makmur gitu. Ya tunggu aja, nanti saya kasih orang-orang yang hebat di sana gitu untuk mengelola negara itu. Saya nggak berani. Dan juga ini satu hal yang menjadi lumayan highlight. Waktu itu pernah satu kali siaran. Pak RS ini adalah menjadi partner yang terlalu jujur apa adanya gitu ketika ngobrol dengan partner, ya bisa dibilang ceplas-ceplos lah. Sampai Ibu TP ini apa ya, menangis atau mungkin pundung terus pulang siaran. Itu kok bisa terjadi? Itu main game sebetulnya, main kuis. Oh, dari main games? Dari main kuis yang saya ingat ya. Itu inget, tadi 14 tahun nggak ada inget apa-apa. Iya, ingat karena ini salah satu momen yang sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Jadi Ibu TP ini begitu kompetitif, nggak boleh kalah. Aslinya? Aslinya, nggak boleh kalah. Oke. Jadi ada games memang Battle of the Sexes, ngaduin cowok sama cewek. Oke. Cociks. Oke. Cowok cewek mana yang lebih asik? Iya. Cowok menang. Tim cowok. Tim cowok menang. Karena kalau cowok menang, tim cewek yang dihukum pemimpinnya. Iya. Si Ibu TP. Ibu TP. Waktu itu cowok menang, memanas, gua mungkin agak berlebihan. Ngekeaknya. Ngekeak tuh apa? Ngekeak apa ya? Ngetawainnya gitu. Gitu ya. Kalau ini trash talk-nya lah terlalu brutal. Karena kalau gua yang kalah, dia pun begitu. Iya. Terbawa suasana, mungkin sebetulnya gua sendiri orang yang tahu batas. Mana bercanda yang aman. Iya. Mungkin hari itu dia lagi super sensitif. Udah mah sensitif, mungkin hari itu lagi super sensitif. Ngambek, pundung, pulang duluan. Siaran belum selesai? Siaran belum selesai, baru 2 jam dari 4 jam, baru setengahnya. Gitu kan. Tapi gue tahu, ini nggak akan lama kok. Habis selesai siaran, jam 10, jam 11, jam 12, maaf ya, udah minta maaf duluan. Walaupun minta maaf, sama gue juga tadi berlebihan. Gitu loh. Jadi kayaknya itu memang ya baru sekali itu aja kayaknya. Dan dinamika partneran lah biasa itu. Harus partneran ada. pasti ada begitu sistem cangkul ya. Kalau lukanya pertama hanya segitu, yang kedua berarti akan jadi lebih dalam nih. Lebih temenan lagi. Betul. Gitu. Ya, udah tahu batasan kok kita sebetulnya. Mana nih, udah nggak bisa nih, udah nggak bisa. Makanya aman sebetulnya. Tapi kalau dalam hati mah sayang. Oh, sangat. Sangat ya? Sangat. Gue tuh kan tidak punya banyak teman ring satu. Ya. Ya. Perempuan itu salah satunya ya Ibu TP.
Tapi meskipun dia ring 1, gue nggak banyak cerita sama dia. Karena dia itu lautan. maaf, samudra. Samudra sekarang, samudra. Jadi itu hal yang paradoks gitu kan ya. Dia teman terdekat gue, tapi dia nggak banyak tahu soal gue. Nah, tapi yang jadi mungkin ini pertanyaan lanjutan dari yang tadi tidak banyak teman. Apa itu juga yang menyebabkan hanya bisa satu kamar dengan seorang SS di klub prediksi? Tidak bisa dengan yang lain. Prediksi bisa dengan siapa aja. Atau SS yang hanya bisa sekamar dengan Anda. Tepatnya, tidak ada yang mau sekamar dengan SS. Makanya namanya Pipi memar. Pipi memar, pilih-pilih teman sekamar. Enggak, itu sebetulnya bercandaan aja. Jadi, kenapa gue lebih banyak sama SS? Karena kesamaannya banyak. Sama-sama orang Bandung, ngomongnya Sunda. Oke. Terus kalau misalnya... Ada Omes? Ada Surya? Nah, Omes sama Surya, lebih enak mereka sekamar juga. Masih pada muda, energinya masih muda. Oke. Kalau gue habis kumpul jam 9, jam 10, udah masuk kamar berdua sama Soleh. Iya. Ngobrol, tidur. Pagi-pagi bangun paling pertama. Oh, memang biasanya kalau jam 9, 10 udah tidur, yang lain ada yang belum tidur? Ada yang keluar malah. Ada yang keluar. Ya dinamika kan? Tidak semua orang sama sifatnya kan? Betul. Jadi cara orang menikmati hari kan beda-beda. Betul. Kalau gue kan butuhnya istirahat Ya, gitu ada kan in ya. my life-nya beda-beda ya. Beda, ada yang sedang main kartu, ada yang sedang curhat. Gitar-gitaran, Gitar-gitar, nyanyi. ada yang kemana sih ini? Ya, ada gitu, ada. Aduh, ini bahaya kayak lempar petasan. Gitu ada. Kemana sih ini gitu. Udah pasti korbannya pasti Pak Pading yang paling aman. Pagi-pagi baru tahu. Oh, oke, baik. Oke, bangunnya paling siang. Iya, gitu. Gitu. Oke, silahkan aja. Oh gitu. Oh, berarti kalau sama SS ini memang banyak kesamaan. Ya kan kampus sama. Iya. Selera musik sama. Sama Ya ya. terus mohon maaf, suka saling bangunin kalau sholat subuh. Gitu loh. Ya, jadi ya udah sama Soleh aja. Kayaknya ini yang segenre lah gitu. Betul. Kadang gua sama Steffi gitu kan ya. Waktu kemarin sore ke Amerika, sekamar sama siapa? Sama siapa lagi? SS ya? SS. Karena pertama kali nyampe ke Amerika, gua langsung nonton Konser? film David Bowie. Besoknya nonton konser. Yang nyambung sama dari 13 orang cuma sama Soleh. Sisanya ada yang mau chill di atas rooftop. Ya. Ada yang mau belanja. Ada yang terlalu chill bahkan. Ada yang terlalu chill. Ada yang terlalu chill. Dampaknya gitu. apa? Akibatnya apa? Karena dia terlalu chill. Apa yang dia lakukan? Terlalu chill itu. Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi tidur. Bengong aja. Oh, bengong. Jadi waktu pada kumpul, kenapa dia bengong banget ya? Gitu. Terlalu chill ya. Terlalu menikmati LA yang indah gitu ya. Iya. Wah, gitu, indah gitu ya. Layaknya kuda lepas kandang mungkin ya. Iya, gitu. Terlalu chill. Berarti itu selama di Amerika sekamar terus dengan SS? Iya. Waktu yang kita kan pindah 2 kali hotel. Di hotel yang pertama iya sama SS terus. Pas di Joshua Tree itu bang bed. Jadi kamar 6 orang gitu. Ya, kayak yang gede. Kita sebetulnya bisa tidur sama siapa aja kok. Karena biasanya cuma diundi. Ya, diundi kan. Diundi. Tapi ya akhirnya diundi itu cuma sampai trip ke 1 atau kedua aja. Habisnya mah ya udah sama siapa aja lah. Ya, yang cocok-cocok aja lah Ya, gitu, yang pada mau-mau aja. Ya, bagaimanapun gini, dalam setiap kelompok nggak mungkin kita deket sama semua orang. Ya, pasti ada gap kecilnya. Prediksi itu nggak deket kok. Nggak seaktif itu di grup Nggak chat. sedekat itu. Oh, di grup chat iya. Iya. Cuma kita nggak sedekat itu kok. Kok kan gua nggak main sama Vincent Desta misalnya. Untuk keseharian maksudnya. Nggak main Senin bareng. sampai Sabtu tuh Nggak. nggak ketemu bareng. Kan yang main cuman yang kebetulan syuting bareng. Vincent sama Desta pasti main bareng. Pasti main bareng. Yang lapor apa pasti main Ya, bareng. geng podcast Mas. Betul. Pasti bareng. Sisanya kan nggak pernah main bareng. Justru ketika kita nggak main bareng itu pas ketemu kita Jadi kaya dengan cerita gitu loh. Karena kalau hari-harinya dilali bersama udah sama-sama tahu. Betul. Gitu. Pas dari Amerika ada bawa oleh-oleh apa? Biasanya kan Anda nih suka senang berburu Piringan hitam. piringan hitam, buku, kaos band. kaos band, Iya. iya. Ada bawa apa aja? Ada itu bawa semua? Ada. Ya buku punya music related lah. Yang berhubungan sama musik lah. Baju ini, baju band? Ini tuh kampanye YouTube. Kampanye YouTube. Oke, tengah Israel. Ini kan 3 agama. Iya. 3 agama Abrahamik. Islam, Yahudi, Kristen.
Anda nih, Agamanya sama, maksudnya nabinya sama kok gitu loh. ya. Bapaknya kan Abraham kita. Ya, Bapak segala bangsa ya. Kami kan Abraham. berbeda kan? Kita, Ya. kita berbeda. Sama kan nabinya kan? Betul. Bener sama. Tadi saya mau nanya apa, jadi lupa saya. Saya mau nanya. Oh, koleksi baju band. Saya lihat-lihat kan hampir jarang sekali RS ini memakai baju band yang sama dalam kurun waktu setahun. Oh. Iya. Jarang saya lihat. Kalau ada lihat, ini paling cepet. Kayak siaran Doraemon. Sama sepatu, Pak. Sepatu juga. Sepatu. Enggak, baju ini kayak siaran Doraemon. Tayangan Senin, hari Minggu pertama Januari, diulang lagi Minggu pertama Januari di tahun depan gitu. Iya, ya kira-kira begitulah. Biar kebagian semua dipakai. Itu sebanyak apa? Ya sebanyak 1 kali baju setahun nggak akan habis. Nggak akan kepake. Nggak akan Berarti berulang, bisa ya. diasumsikan lebih dari 366. Sekitar begituan. Lebih lah. Gue nggak pernah ngitung sih, cuman kayaknya sih ya Ada yang rusak. banyak. Nggak banyak, beberapa. Jadi kayak kan, gue kan apik banget nih. Iya. Jadi setiap baju habis dicuci, disetrika, dimasukin ke dalam plastik, divakum. Ya. Divakum, Biar disil. nggak ada jamur atau apalah itulah. Ada beberapa yang pas diangkat, nempel sablonannya ke plastik. Anjing, Kesil. pas ditarik, jadi kaos polos. Kaos polos. Ya, nempel ke sini ke plastiknya. Polos. Iya. Ya. Ya sablonnya nggak bagus berarti. Ya tapi mau gimana lagi? Kadang-kadang kan memang kan baju band Betul, ada yang sablonannya begitu. seadanya. Pas gua lihat made in Nicaragua, negara kismin dasar sablonnya butut sebel. Dan itu beberapa yang udah gua nggak tahu carinya lagi di mana gitu loh. Ya karena kan ada yang otentik, ada yang turnya mereka, Betul. gitu-gitu. Yang hilang tuh ada, gue inget banget tuh, satu Culture Club, gambarnya Boy George. Yang satunya lagi The Cure Wish, album tahun 92. Yang satunya lagi Counting Crows. Counting Crows itu sablonannya luntur semua. Muruluk apa? Pecah-pecah. Gitu. Iya. Iya. Kayak jaket kulit Iya, imitatif. kayak gitu. Imitatif. Hihi, sedih itu. Counting Crows yang Accidentally in Love. Ya, betul. Iya bukan sih? Iya kan ya, kalau nggak salah itu ya, Accidentally in Love. Iya. Oh gitu. Hanya tahu satu lagu itu ya? Iya. Ya. Karena waktu itu juga karena dia soundtrack film Shrek ya. Shrek, betul. tapi apa udah berkurang banget kok, Pak, itunya, Pak. Apa hasrat untuk Hasrat untuk mengumpulkan itu karena baju band? akhirnya mah buat apa ya gitu. Buat apa? Ya kan buat kesenangan, menyalurkan hobi. Iya, maksudnya ini pun udah banyak gitu. Udah cukup. Jadi kalau dulu mah wah gila aja gitu. Hal doang. apa yang membuat RS ini selalu tergoda untuk beli baju band baru? Kalau gimana baju bandnya nih? Selain itu band favorit ya? Akhirnya mengerucut ke beberapa artis aja. Yang benar-benar gua suka banget, desainnya bagus, nggak pasaran baru gua beli. Gitu. Jadi akhirnya baju gua mah ya mengerucut. YouTube, Prince, David Bowie, Bruce Springsteen, Iya. The Cure. Udah itu aja. Hanya itu yang, atau mungkin lebarannya ada Depeche Mode sama New Order. Itu aja sekarang. Itu pun ketika beli, ini mau udah punya pas lihat, modelnya kurang. Betul. Ini bukan dari album yang saya suka Iya, banget. iya. gitu. Jadi kalau sekarang kalau nggak suka-suka banget ya udahlah, masih banyak kok di rumah juga kok. Ini timbul pertanyaan. Apakah setuju dengan semboyan orang-orang yang kalau lu jangan pakai baju bandnya kalau lu nggak tahu lagunya. Minimal lu tahu 10 lagunya baru lu pakai bajunya. Gua memberlakukan itu kepada diri gua sendiri. Oke. Karena gua bukan orang yang mau beli baju band, dengerin album, atau posting di IG share, Iya. dengerin apa di Spotify, atau nonton konser. Kalau gua nggak deket sama band itu, kalau Iya. gua nggak punya keterikatan emosional. Ya. Gitu loh. Kan banyak nih anak-anak muda yang tiba-tiba misalnya beli ke H&M, Zara gitu ya. Pakai Ramones itu. Suka pengen nanya, dengerin Ramones nggak gitu. Cuma Iya. kan hak apa gua ya? Iya. Ya silahkan aja. Cuma kalau gua sendiri, pasti baju yang gua pakai, gua tahu band itu. Gua sampai dalam bah. Berarti menerapkannya lebih ke diri sendiri. Betul. Ke orang lain mah terserah lah. Terserah Ya, aja. tapi dengan dia beli di sana juga kan udah salah ya langkahnya ya. Iya kan ya? Iya kan? Kalau mau beli ya di toko online yang jual baju band. Iya, tapi memang banyak band-band yang nggak buka license ke chain ya kayak gitu. Ya tapi setelah dilihat hasilnya, emang kurang ya bajunya gitu. Iya. Ini kayak produksi massal fast food betul, gitulah. kayak teteh-teteh SCBD gitu ya, teteh-teteh SCBD. Iya, iya. Tahu kan Disingkat- Mamba SCBD tahu kan gitu. disingkat aneh-aneh.
Terus tiba-tiba gitu belanja gitu ke toko itu di mall pakai baju Slayer. Yakin gue nggak dengerin Slayer lu satu pun Slayer. gitu. Aduh, Slayer lagi udah bilang lama juga itu. Saya aja nggak terlalu mendengarkan Iya, Slayer iya, karena iya. terlalu kenceng buat saya gitu kan ya. Cuman Iya. ya urusan apa ya sok aja mangga. Biarin aja. Saya mah lah udah ya. nggak mau ngurusin orang mangga weh. Bener. Nah ini sebagai musisi kan saya seni musik saya kan rendah nih. Saya berhadapan dengan salah satu Google Musik berjalan ini ya. Ronaldisco. Tadi sebelum dari baju turun dulu ke bawah ya. Sepatu. Andy Warhol. Gokil. Dapat kan di kamera nih? Saya masih ingat dia punya ada sepatu Van Halen. Ada, sebutin aja band Semua mah apa. banyak, Jadi band gue banyak. beli semua yang music related. Jadi Iya. sepatu Plus Doc Mart yang tidak musik related. jangan salah. Ya Doc Mart juga kan. Ada. Iya, tapi yang bukan edisi bandnya ada kan? Ada sih kalau itu. Ada. Ya, Tapi kayak- yang edisi musik related juga ada juga. Ada. Itu nyarinya kan gak di Indonesia dong? Lumayan bukan. Ya kan? Gitu. Doc Mart tuh ada yang Joy Division, ada yang New Order. Gitu kan. Yang paling banyak sih ya Vans. Vans banyak collab sama band Banyak kalau soalnya. sama band soalnya. Kayak ngeluarin edisi David Bowie, 7 edisi sikat semua gitu. Nah, Tapi sekali lagi bandnya yang gue suka gitu. Iya, karena suka banget. Suka banget. Itu perawatannya sendiri nggak rumit? Enggak, hancur aja semua. Iya kan? Sepatu itu adalah maksudnya apa ya? Dilemanya ketika punya sepatu banyak adalah sepatu itu harus dipakai. Ada sepatu yang gue beli dari Amerika tahun 2012. Belum pernah dipakai. Pas dibuka hancur. Hancur. Buka dari dus padahal itu. Jadi itulah hal-hal seperti itu yang membuat gue yang, nah ngapain sih nah? Udah ya. Udah ya, kamu tuh dunia udah berlebihan. Gitu. Sudah berlebihan. Udah berlebihan. Karena sepatu banyak dipakai, kadang itu lagi ya. Malas Ya ganti kalau udah gitu kalau kan ya. apalagi cowok maksudnya ya udahlah ini aja lah gitu. Betul. Jadi Apa jangan. mulai sekarang nggak mulai berniat maksudnya berganti haluan kayak udahlah berarti jangan ditaruh di box nih. Harus di akrilik. Atau kapan dipakainya? Ya memang udah nggak niat untuk dipakai, memang buat dipajang aja. Enggak. Mending gue kasihin. Mending dikasihin. Jadi sekarang mah ya kalau bisa ada yang ke rumah teman gitu, bawa tuh. Gitu. Boleh kita main nih? Yuk. Main kali ya? Kalau misalnya size-nya sama, Kalau boleh tahu, Kang Ronald size berapa? nasihatnya size-nya maju mundur. Emang nggak mau ngasih. Size maju mundur. Bisa maju mundur. gua 41, 8, size 8. Kamu gede-gede kan? Saya 42. 41, Gede, apalagi pakai 41. Doc Mart lebih sempit lagi. Iya. Kalau dipaksain Jadi mah. sekarang mah mencoba untuk nggak nahan energi rezeki. Kalau gua beli barang yang ada di rumah kasihin. Oh, oke, jadi ada substitusinya ya. Ya. Datang satu baru, satu harus keluar nih. Ya. Gitu. Apapun itu, Ya. gitu. Coba gitu. Oh. Dapat baju satu, ya. Nggak mau bikin Ronald Surapraja Foundation dengan melelang baju band. Buat apa? Ya nanti disumbangkan. Oh, disumbangkan. Hasil uangnya mungkin. Bisa aja, cuman sekarang gue lebih seneng ngasih aja ke orang. Oh, ngasih aja ya. Siapa tahu nanti jadi kepikiran kan baju-bajunya kan oke-oke nih. Maksudnya tidak pada umumnya bajunya. Betul, gitu. tapi jujur kalau baju band mah tidak terlalu banyak gua kasih ke orang kecuali udah gua nggak cukup banget di gue. Kenapa? Karena Semua buat anak-anak gue. Gitu. nanti diturunkan ya. Ya, karena gua pengen anak gua menjadi anak paling keren di sekolahnya. Wih. Meskipun gua mikir jangan-jangan gua memaksakan kehendak ya. Ya, bisa ada timbul seperti itu kan. Iya, bagi gua karena Memaksakan kan bagi mereka belum tentu. Doktrin Oh, fashion. ini keren baju. Aku nggak suka, keren. Nah, jadi mikir juga, iya kalau dia nggak suka gimana ya? Action figure Anda mau dikemanain semua? Ini kan banyak kan action figure. Mungkin banyak yang karena Kang Ronald jarang lah posting-posting, dia hanya mungkin paling sering dia posting itu kalau beli apa tuh? Apa pop? Funko Pop. Funko Pop itu aja yang dia posting. Sisanya banyak berderet tuh, apalagi Green Lantern. Iya, ya itu loh Pak. Jadi yang, nah apalagi sih udah Udahlah, ya. udah cukup ya. Ini berlebih. Udah cukup kamu udah cukup gitu. Action figure udah nggak pernah nambah. Udah nggak pernah nambah. Udah nggak pernah Walaupun ada yang kepengen banget. Udah nggak pengen. Udah full gitu ya. Udah jadi apa ya? Pelan-pelan dunia gua kurangin kok. Dunia gua kurangin. Jadi Kilingat itu udah wareg aja. Udah wareg. Udah. Nah, tapi kalau soal musik belum tentu wareg dong. Apalagi mau musiknya bukan ini ya, bukan mengidolakan siapa? Ronaldisco. Ronaldisco itu album bermutu yang tidak laku. Ya, tahun 2007. Nggak.
album bermutu yang tidak laku. Maaf, album bermutu yang diedarkan terbatas. Iya. Oh, jadi emang penikmatnya hanya segelintir aja. Hanya orang yang berkualifikasi tinggi gitu ya. Yang mampu. Betul, itu nyangkanya album bercanda karena pada saat itu kan gua bikin waktu zaman Extravaganza. Iya, ya. Image-nya adalah Ronaldo komedi. Betul. Mixing, mastering kamu tahu siapa? Siapa? Indra Lesmana. Kalau misalnya Indra Lesmana, kan dia pasti kan mempertaruhkan namanya dong. Bener. Kalau mengerjakan yang tidak bagus. Iya, nggak mungkin asal jadi, nggak mungkin. Waktu itu beliau lagi menjadi juri Indonesian Idol. Iya. Gitu kan? Dengan dia mau ngambil proyek ini aja kan sebenarnya kan merayunya cukup sulit. Betul, cuman kata teman-teman, kata pemusik bilang kamu kecepetan. 2007 bikin begitu. Di saat itu lagi banyak musik band Melayu. Oh. Kamu nggak bisa ngelawan Hijau Daun, ST12. Iya. Lu nggak bisa ngelawan Kangen Band, nggak bisa. Jadi Ya udah. Nah, akhirnya kan zaman sekarang ada Diskoria, ya. yang apa-apa, yang Nah, saya sudah melakukan 2007 itu. Nggak mau relaunch. Pengen, tapi semangatnya belum full. Karena kan gue tuh rencananya pengennya bikin trilogi. Ronald Disco. Oke. Ronald yang bermain Disco. Rocknal. Ronald yang bermain musik rock. Masih ada utang satu lagi. Apa itu? Ronald Suraprajes. Bener. Ronald yang bermain musik Jazz. Trilogi rock dan Jadi jazz. gimana gue aja duit gue. Bener Gue ini sih. menulis lagu sendiri. Menciptakan lagu sendiri, nulis lirik sendiri, produser sendiri, eksekutif produser sendiri, jual sendiri, beli sendiri anjing. Ngebeli sendiri. Tapi di Spotify ada? Yang Ronald Disco ada. Ada. Yang rock? Yang Rocknal, masalahnya masternya di mana gue nggak tahu. Kok bisa begitu? Salah kerjasama dengan label saat itu. Oh, waktu itu. Label yang tidak bertanggung jawab lah. Jadi entah di mana remaster nggak mungkin ya? Ya remaster bisa dari CD yang udah ada, cuman ya harus diakalin lagi sih. Diakalin lagi. Sedih sih itu gue. Sedih lah. Tapi keren konsep trilogi begitu. Ya sempet, Ronald Suraprajes, musik jazz agak berat nih. Sempet di antara itu bikin yang agak mungkin sedikit lebih mudah. Ya, oke. Surap Raja. Rap. Nama gue bisa jadi apa aja gitu. Tapi nggak tahu lah Boris. Siapa? Robis Nggak tahu saya itu jadi atau enggak lah. Jadi atau Cuma enggak. Ronald Disco sudah mulai gue tulis 2 lagu ada. Dan sekarang yang mulai banyak diketahui oleh orang juga kalau Kang Ronald ini suka memberikan bantuan berupa memberikan nama-nama kepada orang yang lagi hamil atau orang yang mau bikin PT atau apa. Itu masih biasa, Pak. Kan itu yang suka di-upload itu kan orang-orang. Betul. Banyak yang nggak saya upload sebetulnya. Iya. Ada yang minta nama apa? Studio Zumba. Nama panggung penyanyi dangdut. Bener. Oh, yang cocok apa ya? Mas, aku penyanyi dangdut asal Jawa Timur apa gitu ya? Nggak, kok tahu mereka bisa tahu? Saya kan tahu karena udah lama dari ILK tuh. Ya nggak tahu. Minta nama panggungku apa ya, Mas? Anjir, nama panggung. Kirim fotonya. Wah, Bahenol juga nih gitu. Ada nama bengkel. Nama bengkel. Nama usaha apapun gitu. Itu semenjak efek dari kadang suka ngupload repost orang-orang yang berterima kasih udah dikasih nama anaknya. Efeknya dari situ. Iya. Cuman ya sekali lagi nggak semuanya bisa dibantu ya. Iya. Ngasih nama kan susah. Susah bener. Dan nggak bisa minta ide nama dong, nggak bisa. Kan gue harus kenal dulu. Iya. Bapaknya orang mana, ibunya orang mana. Kadang-kadang pengen lebih khusus agamanya apa. Iya. Biar referensi jelas. Biar relate lah. Dari nama Al-Quran ya, atau dari nama Bible ya. Kadang gitu kan ya. Atau terinspirasi oleh idolanya siapa. Karakternya apa, lahirnya bulan apa. Kan itu harus dipikirin dulu gitu. Nggak bisa gue diburu-buru, Kalau nggak nggak bisa. kenal, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi makanya beruntung orang yang nggak kenal hanya lewat DM, tapi gue tertarik gitu. Justru gue tertarik, Pak, ngasih nama yang menantang. Kayak gini, Mas, aku Jawa Katolik. Oke. Kasih nama dong yang namanya nama-nama orang suci Katolik. Gue Muslim. Oh. Malah seneng gue yang begitu. Tertantang karena kok gue nggak tahu ya tentang ini ya. Apa nih? Gue baca referensi. Gini. Gitu-gitu. Lebih seneng yang justru jangan main di zona nyaman. Betul. Kalau cuman, Mas minta nama Sunda Islam. Itu mah udah di luar kepala, kata kasarnya gitu kan ya. Kata kasarnya gitu ya. Gitu. Ya. Makanya kalau gue lebih seneng yang menantang gitu. Kasih nama yang
wah ini bukan zona nyaman gue nih ngasih nama. Jadi mau nggak mau ada Gitu. bahan bacaan, Betul, harus baca dulu. betul. Udah banyak nama-nama yang dikasih. Lumayan lah. Lumayan. Termasuk anaknya Ibu TP ini saya ngasih. Yang mana? Anak yang pertama. Jadi sebelum menikah, jauh sebelum menikah, gue udah punya nama anak. Ya, kalau itu saya tahu. Ya. Tapi ketika Tike nikah duluan, entah kenapa itu nama yang udah gue pegang, gue kasih nama ini ke anak lu deh. Mau nggak? Bener boleh. Kan kamu nungguin banget anak lu, nggak apa-apa. Padahal udah dicanangkan Udah. banget. Tapi ini, gue nggak tahu nikah kapan ke. Sok pakai dulu. Boleh? Boleh. Itu bukti sayang gue sama Tike tuh. Itu Namanya Latisha. Raya. Raya itu dari gue. Raya tuh artinya? Raya, teraya, megah, agung. Diambil dari? Dari bahasa Arab kalau itu. Oh, raya tuh bahasa Raya, Arab. Raya atau? Y-Y-A. Raya. Oh, memang double Y. Raya. Gitu. Jadi ya, keponakan gue semua gue yang ngasih nama. Karena nggak mau buka biro jasa. Enggak buat apa. Nggak buat apa. Itu hobi ya, hanya hobi. Hobi ya, cuman kalau yang ada lewat DM, kalau gue nggak balas, maaf. Karena banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak banget. Beneran. Banyak ya, iya. Gitu. Oke lah kalau begitu Pak Ronald, ini sudah saya. Oh, nggak mau. Rame. Masih rame? Boleh kalau mau masih rame. Tadi saya mau nanya apa, cuman saya tadi agak kelupaan gara-gara kesirap sama beliau ini. Beliau ini kalau ngomongnya gimana ya? Dalam dunia pekerjaan pun kan beliau ini handal di bidangnya. Apaan sih? Ya, Dengan hashtag MC Kualitas Super. Ya kalau teman-teman lihat ya. Ya boleh. Wah, nge-MC kalau ngelihat dengan Ibu TP ini udah, wah, disenangi oleh klien, sangat senang. Iya. Jarang keserimpet. Ya karena kerja bagus agak murah lah ya. Kerja bagus. Kayaknya harga- murah-murah. Gimana? Ada yang salah kayaknya tuh. Iya, ada yang salah kayaknya. Ada yang salah. Kadang gue suka mikir sama si Ibu TP tuh yang kita kemurahan deh kayaknya. Nah, artis Eta cuma bintang tamu 20 menit 2 kali lipat kita ya gitu ya. Iya. Tapi ya memang harus begini jalannya, ikhlas kita malah jalannya gitu. Jalanin aja ya. Nanti orang rezekinya beda-beda ya. Betul, ada Gitu ya. rezekinya masing-masing. Ya kadang suka iri saya juga sama komika-komika. Mungkin dia lebih gede dari saya bayarannya. Anjing, Itu yang sering dicurhat. cuman 20 menit, kurang ajar. Itu kadang-kadang yang suka dengan MC itu kadang suka senyum-senyum sinis ya. Dia kerja 3 jam plus 1 jam. Dan GR. Iya, gitu itulah kan. plus 1 jamnya Iya, itu kan. Iya. Terus datanglah sesi stand up 15-20 menit. Oke, saya baru bokir. Terima kasih, selamat malam gitu ya. Kang duluan ya. Si anjing lebih gede dari gua bayarannya lagi. Tapi dah ya udah memang rezekinya begitu. Iya, Ya iya, udah iya, nggak iya. apa-apa. Gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Berarti gua masuk jadi komika deh. Waduh, ini kalau jadi komika terlalu. Banyak yang minta, Pak. Nah, Saya nggak mau. mungkin untuk murni komika nggak, mungkin membuat pertunjukan. Iya. Tapi di dalamnya ada monolog. Betul. Ah. Cuman jujur gua mah suka gua tolak. Mas, Mbak, kalau saya melakukan show seperti halnya komika itu, kasihan teman-teman saya yang memang kerjanya sebagai komika. Kalau mau seperti itu, undanglah mereka. Saya pembawa acara aja. Saya moderator aja. Kembali ke SOW-nya aja. Oh, gitu. Karena kalau bisa dilihat ini waktu zaman ILK ini panelis tetap ini. Selalu ditunggu-tunggu dengan bahasa-bahasa asingnya, istilah-istilah asingnya, penyakit-penyakit baru yang ditemukan dalam bahasa asing. Ini ahlinya ini. Karena gua selalu berpikir bahwa bekerja dalam sebuah tim harus tahu posisi, harus tahu jabatan, harus tahu fungsi, harus tahu tugas. Gua dari dulu tidak pernah memposisikan gua sebagai penyerang. Ya, Gua itu gelandang, ya. midfielder, pengatur serangan sejak zaman Extravaganza, mungkin juga di LK. Gua nggak pernah bisa mengatur kecepatan berpikir dengan Komeng. Gua nggak pernah bisa mengatur kerendeman otak berpikir dengan Cak Lontong. Gua nggak pernah bisa lucu, marah seperti Pak Jarwo. Pak Jarwo. Nggak bisa. Apa yang mereka nggak punya? Oke, mereka nggak punya, bukan nggak punya. Mereka tidak memilih gaya berkomedi seperti akademisi. Ya. Gue cari itu, gue bikin itu. Dan Kang Ronald kalau sesinya Kang Ronald dia aman, main sendiri aja. Nggak digangguin. Nggak digangguin, tidak butuh disamber orang, nggak butuh Iya. juga menyamber orang. Tapi sesinya Kang Ronald selalu ger terus. Sama seperti waktu zaman Extravaganza. Di Extravaganza itu kan strikernya 2, Aming Matora. Ya. Mereka hanya butuh keluar 1 menit terakhir, 2 menit terakhir, ger. Ger. Gua mah gelandang, pengatur durasi, pengatur tempo, pengatur naskah.
Karena Plantingnya. Iya, karena gue hafal semua naskah orang. Gue tidak menghafalkan hanya part gue aja, gue menghafalkan part semua orang. Berarti Anda Kang Denny-nya lah ya? Ya, begitu juga ngatur gitu loh. Dan akhirnya menjadi orang yang tidak paling terkenal nggak apa-apa. Menjadi orang yang paling tidak lucu nggak apa-apa. Tapi tidak akan lucu Jojon tanpa ada Cahyono. Bener. Akulah Cahyononya gitu loh. Bener ya, man behind. Gua mah tukang asis. Tukang asis ya. Masalahnya apa? Semua orang, bukan masalah ya. Orang itu rata-rata ingin menjadi striker. Karena ingin menjadi Messi. Iya. Karena wah highlightnya ke sana. Tapi Messi itu kan kudu dioperan. Bener. Sama Xavi, sama Iniesta. Nih Xavi. Nih Iniesta. Kenapa striker mah yang dijegal banyak? Dijegal. Wah, dicederain. Pengatur serangan mah jarang kan? Jarang. Betul. Jarang. Dan biasanya kenapa? Yang pertama itu kemampuan gue, yang kedua gue sadar kemampuan gue, yang ketiga adalah biasanya gelandang karirnya lebih panjang. Karena dia bisa bekerja dengan siapa aja. Betul, di ruang lingkup mana aja. Kalau ditanya, Ya. lebih sayang ILK atau Extravaganza? Dua hal terbaik dalam hidup gue di karir dunia hiburan, dua-duanya itu. Dua-duanya terbaik itu ya? Dua-duanya terbaik. Dua-duanya, andai ILK waktu itu pas 5 tahun akan sama. Waktu itu selesai 4 tahun 10 bulan. Extravaganza kan 2004-2009. Tapi kan Extravaganza, ya metodenya ya udah gitu aja. Iya. Jelas gitu, dari awal sampai akhir gitu. Kalau ILK kan ada Perubahan banyak macam-macam. permodif-modifan Iya. gitu. Jadi dalam sepanjang karir gue sejak 2004 di dunia TV, hanya 2 acara itu yang gue cintain sepenuh hati. Extravaganza sama ILK. Serius. Wow. Hanya 2 itu. Kenapa? Karena Extravaganza awal karir, big hit pada zamannya, merubah konsep berkomedi, cara berkomedi, gaya berkomedi gitu kan ya. ILK satu-satunya acara di mana gue bisa bertemu dengan orang-orang pintar di belakang layar. Karena syarat pertama untuk menjadi lucu adalah pintar. Menurut gue ya, syarat menjadi lucu adalah banyak pintar. Apa pintar? Banyak referensi. Bayangkan, di belakang backstage, ILK, Indonesia Lawak Club, gue bisa ngobrol sama Kang Denny, Komeng, Cak Lontong, Akbar, Pak Jarwo. Ngomonginnya apa? Saya nggak termasuk ya? Hah? Saya nggak termasuk. Teman saya nggak termasuk ya, Boris? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Di belakang acara komedi ngomongin soal sosial, politik, budaya, agama, spiritual. Ya, sering terjadi itu. Dalam ngomongnya gitu loh. Iya. Sehingga kalau orang udah pintar, referensi banyak, experience banyak, komedinya pasti berkelas. Kalau orang yang komedinya itu lagi, ngehina fisik, pepantunan. Pantun itu adalah salah satu cara lu udah nggak punya materi tuh. Alternatif Biasa terakhir kan ya. gitu-gitu aja gitu loh. Dan jujur, kalau gue tidak perlu butuh orang, nggak perlu. Gue butuh orang yang, cukup senyum udah cukup. Kok kepikirannya? Ya, gitu. Kan jenis komedi mah banyak. Iya, banyak. Gitu loh. Gitu. Ya. Begitu Pak. Begitu, Kang Ronald ya. Iya. Tadi sudah ada yang mau saya tanyain, cuman saya lupa ini ya. Apa? Tadi udah ada terangkai gitu. Banyak lupanya. Iya, saya suka banyak lupanya, banyak pikiran, Pak. Soalnya sama, Pak. Hah? Sama-sama Gemini. Ah iya. Kamu Gemini juga? Gemini. Mei, Juni ya? Mei. Tanggal? 25. 26! Emang iya kan saya. Wah, anjir. Kalau dilihat di WhatsApp kan saya suka ngucapin. Saya ngejapri. Iya, ya? Kok 22 Mei sehari kita beda. Sama-sama dari Jawa Barat. Banyak samanya ya. Sama-sama di ILK ya. Sama-sama di ILK. Banyak samanya. Ya, karena Manulang itu marganya orang Garut ya, Manulang Iya. itu ya. Kok Garut? Kenapa dari mana Garut ya? Ya kamu dari mana dong? Saya dari mana ya? Dari Bandung. Saya dari Bandung. Iya. Oke, kalau begitu jadi kayaknya sudah terjawab semua tadi pengaduan dari Ibu TP ya. Ya. Mengenai RS gitu. Memang ini sebuah partner yang mungkin bagi Ibu TP terlalu berkelas mungkin ya. Bu TP di sini, RS di sini gitu. Enggak ya, gua enggak sebagai pernah. MC mungkin saling melengkapi dan lucu gitu. Akan menjadi Ya, teamwork yang sebagai bagus. duet siaran juga memang solid jadinya. Solid jadinya. Karena kalau dua-duanya jadi gini, TP itu pintar. Tahu
tahu porsinya. Hmm. Ya udah, dua-duanya saling tahu porsi gitu loh. Ya, jadi nggak nasi ketemu nasi gitu ya, nggak Nggak bersaing untuk menjadi paling lucu. Lucu. Juga akhirnya bunuh-bunuhan kalau begitu. bahaya. Berbahaya. Dua-duanya bisa jadi striker, tapi dua-duanya bisa jadi gelandang. Mana aja yang duluan bisa ngegolin? Gitu Iya, loh. iya. Tapi paling-paling kadang-kadang suka saling colong gong ya. Ya, anjir nu aing eta euy. Dan juga sekarang kan kalau nggak salah bikin, oh iya tadi ada yang mau dua lagi yang saya tanyain. Satu mengenai usaha dalam dunia fashion, Iya betul. Lawalaka. Laulaka. Oh, Laulaka bacanya, Laulaka. bukan Lawalaka. Bukan lawa. Laulaka. Laulaka. Kalau suka lihat postingan Kang Ronald hari Jumat, dalam mau Jumatan dia pakai baju keren-keren gitu. Inspirasinya? Tapi bukan baju muslim ya. Iya, iya. Itu bukan, maksudnya bukan baju muslim gitu. Banyak orang yang menyangka itu baju muslim. Oh enggak. Enggak kok. Enggak. Waktu itu saya juga udah mau beli waktu itu. Cuma itu ini ukurannya yang mana ya? Ada dong. Iya. Kan beli online. Iya. Support, pasti Aman, support beli online. aman. Kalau kan dulu inspirasi yang Ronald ya, kalau hari Jumat yang mau bertemu kepadanya, berikanlah yang ya terbaik lah. Salah satunya mungkin dari pakaian mungkin iya, kan. iya. Itu masih jalan sampai sekarang? Masih jalan dan gue menaikkan level gue. Gue belajar ngebatik. Ya, saya suka lihat postingan Gue itu. belajar ngebatik di Solo. Sehingga nanti aplikasi batik yang ada di Laulaka bikinan gue sendiri. Sama bisa euy. Gitu loh. Itu tuh biar apa? Biar ada pengakuan dari orang Ronald bisa ngebatik. Kan ada yang tukang batik yang lain. Uniqueness. Kan sama kayak tadi, disuruh stand up gak mau, biar teman-teman saya yang stand up. Nah, ini- kalau ngebatik, kenapa nggak suruh ibu-ibu ini aja yang ngebatik? Ini hal yang belum pernah gue coba soalnya. Oh, oke. Dan batiknya bukan batik pakem. Bukan batik yang apa? Kawung. Ya, batik modern lah inilah. Batik modern, Kontemporer. kontemporer, abstrak kontemporer. Kebetulan gue ketemu sama gurunya di Solo gitu yang belajar, yang dia mengajarkan bahwa di dalam kontemporer nggak ada salah. Nah, nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada salah, nggak ada benar. Ekspresikan aja. Ekspresin aja. Jadi gua gabungin dengan referensi gua soal modern art ala Pollock ya, Jackson Pollock dan lain sebagainya, Basquiat gitu kan ya. Tapi dibikin batiknya gitu loh. Gimana gitu, sehingga bajunya nggak akan pernah ada yang sama. Baju yang kamu pakai tuh aplikasi batiknya one of a kind. Karena dari segeblek kain gede kan dipotongin. Iya, iya, iya. Potongin. Iya, iya. Dan itu kan ketika potongan-potongan akan berbeda dengan Nggak akan potongan ada yang yang lain. sama, nggak akan ada yang Jadi sama. nilai jualnya adalah kalau beli baju di Lawalaka yang motif batik itu Nggak ya akan cuma ada yang satu. sama. Betul. Nggak akan sama-sama baju Jadi sama orang. kasih added value-nya lah. Iya, 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 iya. Kasih iya, added iya. value-nya gitu. Dan itu baju ya baju mungkin baju rapih resmi mungkin ya untuk dipakai ke acara. Resmi bisa, santai bisa, kayak sarung lah. Ah, Resmi bisa, santai bisa. Santai bisa ya Kensar. Ya Sama lah. satu lagi rajin bikin channel YouTube Oh iya, bersama Ibu TP. Iya, itu. Iya kan, RoTV. Ronald Tiket TV, betul. Iya, RoTV. Itu ada tuh teman-teman warga plus 26. Silakan kalau habis dari nonton tentang ini langsung nonton ke sana, ke RoTV. RoTV channel. Ya ini Sekoci. 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 Memang kapal utamanya lagi tenggelam. Kapal utamanya sudah kami tinggalkan. Oh, ditinggalkan. Abandon ship, abandon ship. Iya, kemarin kan kapal pesiar. Oh, kemarin tuh kapal pesiar. Mewah. Mewah. Tapi kan punya orang. Betul. Gitu kan ya, di satu titik kapal pesiar itu sudah tidak bisa mengakomodir lansia. Mulai dari event-eventnya, musik-musik techno. Iya. Kayaknya pasarnya bukan Aku lansia nggak deh tahu gitu. lagunya apa ini. Oh, gitu. Sehingga menyiapkan perahu berikutnya untuk berlayar. Dimulailah dari si Skoci ini. Betul, kan masih Skoci sekarang. Iya, kecil. iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti jadi kapal pesiar juga. Amin, amin, amin. Gitu. Goyangan-goyangan itu mulai terasa ya. Oh, terasa Yang dulunya sekali. tidak terasa. Ya karena kalau dulu mah namanya juga penumpang VIP. Ya, semua sudah ready, Risa. Sudah disiapkan. Disiapkan. Sekarang mah kapalnya kecil. Ngedayung sendiri. Ngedayung sendiri, kena ombak goyang. Gitu kan ya. iya. Tapi ternyata kalau nggak dilatih lagi, takut kehilangan kemampuan survivornya gitu. Iya, iya, terlalu nyaman. Gitu. ya. Makanya Doakan saja lah, bikinlah si RoTV ini. Betul. RoTV, @RoTV. @roti.vi kalau di Instagramnya mah. Kalau misalnya kalau di YouTube-nya mah RoTV media nih, Ya. @RoTV. Mimpinya Pak, itu teh Pak doain Pak, pengen jadi holdingnya Pak, gedenya Pak. Amin. Nantinya bakal amin. punya banyak anak channel gitu. Ah. Karena
Ini kan idealisme gua sama Tike. Iya, iya. Tapi kan punya idealisme sendiri kan? Iya. Nanti gua akan punya sendiri. Tike punya sendiri. Cuman holdingnya ada ROTV. Betul. Mungkin nanti akan memproduksi talent lain. Nah, misalnya ada Mars, ada Venusnya lah gitu ya. Ya. Gitu. Saya juga kemarin pernah main ke sana tuh. Iya, hebat Bapak. Terima kasih loh, Pak. Gitu. Banyak nih, keren-keren lah ini. Oh, udah ada Najwa Shihab. Udah. Udah ada Dikta. Amin ya. Ini doakan nih Pak, menjelang tahun pemilu Pak. No, salah satu mimpi gue, semua capres masuk ke channel gue. Semoga kita nggak back to back ya. Karena itu juga yang saya canangkan. Kalau ada nomor gantian kita ya. Gantian narsum ya. Iya. Kan bagaimanapun pendekatannya beda. Bener, ya Gitu. bener pendekatannya cara beda. Bapak sama cara kami kan beda. Beda, pasti beda. Gitu. Cuman buat mereka yang penting nongol di digital. Yang penting tampil. Iya, Pak, itu kalau mah. mereka makan. Yang kita kan yang penting duit. Benar. Mau tampil, Wanipiro. Cuman masalahnya adalah kita nggak boleh berada sebelah, Pak. Oh, nggak boleh. Kalau udah dapat ini harus dapat yang ini, yang ini, yang ini, Oh, yang ini, iya yang dong, ini. jangan. Kalau cuma dapat satu atau Bahaya. dua, takutnya kita keberpihakan. Iya, bahaya. Gitu. Takutnya waktu itu nggak jadi kan. Ah, Wah, amsyong kita enggak. 5 tahun selanjutnya kan. Makanya gitu. saya bilang ke tim saya gitu, kalau kamu udah dapat bapak ini harus dapat, bapak ini harus dapat, Iya. bapak ini harus dapat. Bermain dua kaki aja. Meskipun saya mau, jujur nih Pak, sudah tahu Pak Sudah tahu apa nih? pemenangnya. Kok bisa gitu? Anda kok kayak Liga Sepak Bola plus 26 belum kick off udah tahu siapa yang Semua menang? sudah ditentukan bahkan sebelum bertanding Pak. Ya. Ih. Cuman saya nggak bisa comel. Oh, nggak boleh ya. Coba kalau Ibu TP. Samudra luas. Samudra luas. Oke, kalau begitu. Kang Eres, terima kasih sudah Sama-sama Bapak. datang ke kantor plus 26. Ya, aduh saya niat sebentar jadi lama ini. Iya. Seru soalnya di sini. Seru ya. Terima kasih banyak. Kalau memang seru ya semoga tidak peres ya. Iya, iya. Pak, tadi saya di luar lihat ada meja kayak gini juga, tulisannya Wakatipdal. Apa tuh? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Wakatipdal. Masih ada Bapak yang di depan? Masih ada. Tadi masih saya ada. pinjam korek dari dia. Oh, pinjam korek. Mudah-mudahan Masih ada. masih Sebelahnya ada kabakbok. Apa itu? Kepala bagian mabok. Semoga mereka tidak gabung soalnya takut kacau. Iya. jadinya. Aduh Pak, terima kasih Pak. Terima sudah kasih banyak ya dipanggil. sudah datang ke sini. Tapi ini nggak ada masalah artinya? Nggak ada. Jadi kan Ini tuh nggak ada apa ya? mau mengklarifikasi atau mungkin langsung menanyakan ke yang terlapor gitu sama Ibu TP tadi. Agak-agak malas saya tuh dengan mendengar kata terlapor, pelapor gitu. Lagi kebanyakan ya. Lagi malas lah gitu. Lagi mahteh ya. Oh, ya itu naon dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor Tiap gitu hari kan ya. begitu ya. Oh, Ya banyak udah. yang naon sih gitu kan. Ya udah yang digosipkan gitu ya. Iya, Jadi diganti aja jadi yang digosipkan ya, bukan. Kan kemarin penggosipnya Ibu TP. Ya dia aja ngegosip, saya mah nggak pernah. Oh enggak, jangan. Ini makanya saya panggil. Saya mah udah nggak korban paham. gosip. Ya boleh lah. Boleh ya. Apa aja namanya, pokoknya mah saya anggap sebagai korban aja. Iya, korban ya. Tapi aman saya Pak ya, nggak ada apa ya? Aman, nggak ada masalah. Ada apa ya? Ya semoga channel ROTV-nya lancar. Terima kasih, amin. Makin banyak penontonnya, makin banyak bintang tamu, jadi banyak yang hinggap di sana. Ya, semoga Bapak juga yang ngadu semakin banyak, Pak. Iya. Ya. Yang ngadu semakin banyak. Gimana? Agak-agak gimana gitu ya. Iya. Berarti masalah di plus dolar nggak akan beres-beres ya. Oh, nggak akan beres-beres negara ini mah. Iya, negara plus Pengaduannya dolar selalu banyak. Selalu ada pengaduannya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Hatur nuhun. banyak. Kami pamit dulu. Ya. Ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Ya. Udah aja nih. Teh. Udah, Bos, silakan. Ini boleh saya bawa? Boleh tuh dibawa. Soalnya pasang juga di ROTV, Pak. Dibawa ke channelnya ini.